Hello, wahai peminat Naruto, apa khabar? Hari ni saya nak bahas QB ni yang bertema pasir rakun. Ya, dia tema rakun katanya. Rasa pelik, rakun di padang pasir. Ya, seingat saya tikus ke rakun ni yang duduk kat padang pasir? Kucing boleh ke duduk kat padang pasir? Rasanya boleh kot. Selalu mereka buang je sisa-sisa kotoran kat situ. Ya, okey, apatah nama dia saya pun lupa. Sebabkan saya lupa, jadi ya saya akan gunakan video yang tahu nama dia. Apatah nama dia ni saya tak ingat. Shukaku. Ya, Shukaku. Oh ya, Shukaku ni bermasalah sikit dengan setam. Shukaku ni bermasalah sikit dengan Kurama. Di mana Shukaku ni tidak sukakan Kurama sebab dia percaya ekor 9 lebih kuat daripada dia yang berekor 1. Ya. Ekor 1. Ya, dia cuba ada ekor 1. Ya, dia pernah jadi Jinchuriki dalam Gaara. Yang dia pernah masuk dalam tubuh seorang lelaki tua yang dia sendiri tak tahu nama dia apa. Yang dia juga membenci manusia lah sebab selalu bergunakan dia. Yang dia ni akhirnya berkawan baik juga dengan Gaara walaupun dia dah tak masuk dalam badan Gaara dah. Ya, Jinchuriki. Ya, dia pernah sekali tu benci sangat dengan manusia sampai hancurkan. Pernah sekali tu Sami apatah nama dia. Ya, maksud simbol tu. Okey, untuk tu jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Sebabkan saya tak cukup maklumat, ini video ni akan jelaskan. Usai berpisah dengan para biju lain, Shukaku dikirim oleh Hagoromo ke sebuah kuil, di mana saat itu dia ditugaskan untuk melindungi wilayah gurun pasir yang merupakan bagian dari negara angin. Akan tetapi, jauh sebelum Perang Dunia Shinobi pertama, Shukaku malah ditangkap oleh desa Sunagakure. Di sana pihak desa Suna menyegel Shukaku ke dalam tubuh seorang biksu tua bernama Bunpuku. Bahkan tak hanya itu, secara tega mereka juga mengurung keduanya di dalam sel raksasa untuk dijadikan senjata perang. Sejak saat itulah benih-benih kebencian Shukaku pada manusia mulai tumbuh. Dia menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kejam. Saking kejamnya, itu lebih buruk bila dibanding dengan para binatang buas. Namun meski demikian, Shukaku masih memandang Jinchurikinya yaitu Bunpuku adalah orang baik. Dia merasa kehadiran Bunpuku yang sabaran mengingatkan dirinya pada sosok Hagoromo karena memang Bunpuku sendiri selalu merawat, membimbing dan mengajarkannya bahwa di dalam lubuk hati manusia tersimpan keinginan untuk bisa hidup berdampingan dengan para monster. Hingga pada satu titik, Shukaku akhirnya dikeluarkan dari tubuh Bunpuku yang mana hal itu bertujuan untuk menyegelnya kembali ke dalam tubuh seorang bayi bernama Gaara. Akibatnya, Shukaku pun dilanda rasa amarah yang sangat besar karena selain dipisahkan dari Bunpuku, dia juga tidak terima jika dirinya hanya dianggap sebagai alat kekuatan. Dan untuk melampiaskan rasa amarahnya itu, Shukaku berjanji bahwa dirinya akan merenggut kebahagiaan milik Gaara. Setiap kali Gaara tertidur, Shukaku selalu mengambil alih kendali. Dia muncul dengan wujud penuh untuk menghancurkan segalanya seperti yang terjadi ketika dia mengamuk di desa Sunagakure ataupun di desa Konoha. Kemudian tak berselang lama dari sana, sampailah pada hari ketika Shukaku diambil alih oleh Akatsuki, di mana saat itu dia diserap ke dalam patung Gedo sebagai syarat untuk mewujudkan proyek Mugen Tsukuyomi. Beruntung pada peristiwa perang dunia. Okey, sebabkan video ni panjang, dia dah skip dah. Ya, Kak akan nak guna video tu lama-lama. Panjang betul dia cakap ya. Okey, Shukaku ni macam saya cakap tadi, dia ni memang berdendam dengan manusia, tapi dalam cerita Boruto akhirnya dia berdamai juga dengan Gaara. Walaupun dia dah tak masuk dah dalam tubuh Gaara, tapi masuk dalam periuk. Ya, yang mulanya saya fikir dia akan masuk dalam badan Himawari, tapi Kurama yang masuk dalam badan Himawari. Ya, jadi bagi saya agak kecewa lah sebab saya berharap dia bergabung dengan Himawari. Okey, siapa yang berharap tu jangan lupa tekan subscribe atau loceng. Bye bye.